Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Sofiana dari kelas 12 Multimedia 1 nomor absen 15. Di sini saya akan meresensi buku fiksi, yaitu buku novel yang berjudul Dear Nathan. Ya, ini bukunya. Resensi novel. Judul bukunya adalah Dear Nathan. Penulisnya Eriska Febriani. Jumlah halamannya berjumlah 520 halaman. Tahun terbitnya tahun 2016. Penerbitnya ialah Best Media. Penyunting buku Maskur Priyatna. Pemeriksa aksara Rahma M. Desain sampul dan penata isi adalah Rumah Desain. Untuk genrenya ini adalah romance atau school life. Age range-nya untuk remaja. Resensi novel Dear Nathan. Berawal dari keterlambatan mengikuti upacara di sekolah barunya, Salma Alfira bertemu dengan seorang cowok yang membantunya menyelusup lewat gerbang samping. Usut punya usut, cowok itu bernama Nathan Januar Prasetya, atau yang biasa disebut Nathan. Nathan ini adalah murid nakal yang sering jadi bahan gosip seantero sekolah. Beberapa rangkaian kejadian pun terjadi, yang justru mengantarkan Salma semakin kian dekat dengan Nathan. Dua kepribadian yang saling bertolak belakang, seperti langit dan bumi yang tidak bisa bersatu tapi saling melengkapi. Semenjak berita Nathan menyukai seseorang perempuan tersebar, perempuan itu adalah Salma, membuat Dinda yang saat itu mengincarnya merasa tidak terima. Dinda kemudian menghampiri Salma dan mengancam agar menjauhi Nathan dan tidak mencari perhatian. Salma mencoba melawan karena tidak setuju dengan pernyataan Dinda. Namun Nathan kemudian datang dan memberikan tatapan marahnya kepada Dinda. Nathan mengatakan bahwa ia mencintai Salma dan memberikan ancaman kepada Dinda jika masih mengganggu Salma. Akibat stres, Dinda menenangkan pikiran ke diskotik. Mengetahui hal itu, Nathan kemudian menghampiri dan membujuknya pulang. Dinda pun berkata bahwa selama ini ia menghabiskan berjuta-juta hanya untuk mendapat perhatian dari Nathan. Lalu Nathan berkata bahwa takdir cewek itu tidak mengejar tapi dikejar. Nathan pun menegaskan agar Dinda melakukan perawatan bukan untuk dirinya, tetapi untuk diri sendiri. Akhirnya Dinda pun sadar dan akhirnya mau menjadi diri sendiri, dan ia pun meminta maaf kepada Salma atas tindakannya kemarin. Dahulu, sebelum mendapat ancaman dari Dinda, Nathan telah mengungkapkan perasaannya kepada Salma, namun belum mendapat jawaban. Suatu malam, Nathan mengajak Salma menikmati indahnya Monas. Salma sangat takjub dengan pengalaman pertamanya ini. Nathan pun meminta kepastian jawaban yang ditunggunya selama ini. Salma pun berkata bahwa ia bersedia menjadi kekasih Nathan. Suatu hari, Nathan mengajak Salma ke tempat di mana Daniel yang merupakan saudara kembarnya meninggal. Keduanya adalah sosok yang bertolak belakang. Daniel lebih pintar, pendiam, kalem, dan membuat bangga ibunya. Berbeda dengan Nathan yang sering membuat masalah. Daniel meninggal karena saat SMP diam-diam ia mengikuti Nathan yang sedang tawuran. Daniel tiba-tiba muncul ketika Nathan sedang dikeroyok. Kakak kelasnya salah mengenali Daniel hingga perutnya tertusuk dan akhirnya meninggal. Ibunya semakin tidak karuan hingga menjadi gila karena kehilangan anak yang paling disayang.
Ibunya pun menyesal telah melahirkan Nathan karena di dalam ingatannya hanya ada Daniel semata. Salma juga diajak mengunjungi ibu Nathan di paviliun dan mengenalkannya sebagai kekasih Nathan. Dalam menjalani suatu hubungan, pasti tidak lepas dari permasalahan. Hal ini juga terjadi pada Nathan dengan kepribadian gandanya. Ketua OSIS yang suka dengan Salma membuat Nathan curiga jika Salma menyukainya juga. Nathan sangat sedih meski ibunya telah mengingat dirinya. Namun itu untuk pertama kali dan terakhir kalinya karena kini ibunya sudah meninggal dunia. Pada kondisi seperti ini, Nathan membutuhkan keberadaan Salma di sampingnya. Namun, yang terjadi Salma sibuk dengan acara di sekolah. Saat mengetahui ibu Nathan meninggal, Salma kemudian berkunjung. Namun Nathan menyuruh Salma untuk pulang karena ia merasa dinomor duakan. Keesokan harinya, Salma ingin meminta maaf, namun Nathan justru ingin mengakhiri hubungan mereka. Diam-diam Nathan menatap Salma dari jarak jauh. Ayahnya ingin menjual rumah yang penuh dengan kenangan Daniel serta ibunya. Nathan pun marah besar dan pergi dari rumah, bahkan tidak masuk sekolah. Ia tinggal dan bekerja di rumah Denny, teman lamanya. Ayah Nathan meminta tolong kepada Salma, membantu mencari Nathan dan membujuknya untuk pulang. Salma pun berhasil untuk membujuknya pulang. Setelah memikirkannya, Nathan pun memutuskan untuk pulang. Ayahnya memeluk dengan hangat dan satu sama lain saling memaafkan. Saat kembali ke sekolah, Salma akan mewakili sekolah dalam lomba marching band. Salma tidak menemukan keberadaan Nathan, tetapi ia mendapati surat dari Nathan. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa jika Nathan adalah pemilik hati Salma, maka Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat mereka dekat. Tetapi jika bukan Nathan pemiliknya, maka Tuhan pun punya 1000 cara menemukan Salma dengan orang lain. Salma pun membalas dengan surat bahwa ia juga mencintai Nathan. Novel ini mengisahkan tentang masa indah putih abu-abu, persahabatan, pelajaran hidup, dan pentingnya untuk selalu menghargai perasaan. Kelebihan dari novel ini adalah setiap tokohnya digambarkan memiliki karakter yang kuat dan berbeda. Jalan ceritanya bagus karena konflik yang dihadirkan tersusun secara berurutan dan setiap masalah mampu diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir, ceritanya mengandung berbagai nilai kehidupan seperti makna dari sebuah persahabatan, pengorbanan, dan memaafkan orang lain. Untuk kelemahan dari novel ini ialah ditemukan beberapa diksi yang kurang tepat dalam cerita. Masih dijumpai banyak kesalahan, ketikan, dan narasi yang berbelit-belit. Dan juga terdapat beberapa perbedaan antara bentuk cetak dengan versi novel aslinya di Wattpad. Contohnya adalah perubahan nama teman Salma, dan cara Nathan berbicara dengan Salma juga berbeda karena memakai kata sapaan saya dan kamu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.